terkenang selama hidupku. Biarpun saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat umur panjang sehingga dipertemukan di SDN 1 Plosorejo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Plosorejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta presentasi guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Gendro Winarno SPD SD, izinkan saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada presentasi siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga presentasi inti dari JGB Bapak Agus, yang keempat diskusi, yang kelima terakhir yaitu penutup. Untuk membuka acara hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Gendro Winarno SPD SD. Kepada beliau kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Plosorejo serta Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SDN 1 Solo Kidul dan SDN Cukup. Marilah tak intinya kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hidayah, inayah serta kesehatan yang luar biasa ini sehingga kita dapat berkumpul, dapat melaksanakan
melaksanakan tugas pada hari ini tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggu-tunggu sahabatipun di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya untuk memenuhi tugas-tugas calon guru penggerak, maka kami, ya, saya sendiri Agus Gendro Winarno akan nanti mempresentasikan diseminasi budaya positif, ya, yang dilakukan calon guru penggerak di SD Satuan Pendidikan, khususnya di SDN 1 Plosorjo. Langsung saja Bapak Ibu, ini profil saya, diseminasi budaya positif Agus Gendro Winarno, CGP Angkatan 11 SDN 1 Plosorjo, Korwil Bidik, Kecamatan Kuburan, Kabupaten Blora. Mungkin kemarin Bapak Ibu guru, ya, sudah presentasi Bapak Udin Prayitno di Angkatan 11. Ini menyusul angkatan 10, angkatan 10, ya, ini menyusul di angkatan 11. Mungkin nanti moga-moga nanti di angkatan 11 SDN 1 Plosorjo ada, ya, angkatan 12, ya, ada penerusnya lagi. Amin. Nah, ini latar belakang dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah akan terwujud. Jadi dalam rangka menumbuhkan budaya positif, ya, kita lakukan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif ini terus kita gencarkan karena sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya anak-anak di satuan pendidikan kita. Tujuan diseminasi yang pertama adalah menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid, pada siswa kita. Kemudian yang kedua, mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Nah, kemarin saya sendiri, ya, visi sekolah sudah dirancang, ya, itu untuk ramah pada siswa atau murid. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa pendidikan yang yaitu menentukan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, ini diharapkan siswa-siswa kita itu mampu mencapai keselamatan, kemudian kebahagiaan, ya, di satuan pendidikan maupun nanti menjadi anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan ini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup sesuai dengan kodrat anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Lanjut, ya. Budaya positif adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk mereka berpikir kritis, ya. Untuk anak-anak berpikir kritis, penuh hormat dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan P5 atau proyek profil pelajar Pancasila.
konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebijakan universal. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya nomor 5, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Bapak Ibu guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadi tanamannya tumbuh subur. Nah, ini anak didik kita itu diibaratkan kita menanam benih, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ini adalah seorang petaninya. Jadi kita menanam benih, kemudian memastikan tanah tempat tumbuh anak-anak itu tadi, yaitu untuk bercocok tanam itu harus subur, harus sehat, harus ramah, ya. Jadi nanti anak-anak kita yang menjadi bibit unggulan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sekolah tempat kita bercocok tanam, seperti kita menabur benih, seperti kita seorang petani menanam padi, menanam jagung, ya, sehingga kita dalam panen setelah jangka waktu yang lama kita panen itu panennya bisa bagus. Yang kita panen itu apa? Ya anak-anak didik kita yang kita lakukan seperti itu tadi. Yang kita menanam, dirawat dengan baik. Nah, setelah baik ya kita memanen buah hasilnya itu tadi. Agar sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Lanjut, miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita sebagai guru harus bisa mengontrol murid. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ini Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Memaksa itu memaksa hal yang positif tentunya, ya. Memaksa karakter harus dipaksakan seperti itu. Ben anaknya ben nurut, ben manut. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon realitas, ya. Ini Bapak Ibu, realitas kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Teori kontrolnya seperti itu, kira-kira. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau teori kontrol itu kita lihat sebagai sudut pandang yang berbeda. Uang kok melakukan, atau siswa yang melakukan sesuatu yang nakal ataupun yang bagaimana, itu memiliki tujuan. Tujuannya itu harus kita tahu. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini langsung kita putuskan, mesti salah ini. Kalau teori kontrol tidak, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi
konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir memang menang atau kalah berpikir kita, ya. Model berpikir menang. Ya. Jadi pikiran kita itu kalau kalah mau menang gitu Bapak Ibu. Tetapi kalau teori kontrol pikiran kita harus menang, ya. Itu yang positif tentunya ya. Ini yang di kita teori kontrolnya hal-hal yang positif, ya. Lanjut. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau anak-anak itu kita sendiri masuk pagi, kemudian pulang sore, itu kan merasa kita tidak nyaman. Padahal itu sudah menjadi kewajiban kita, sudah menjadi konsekuensi kita menjadi seorang pegawai atau seorang siswa. Siswa juga demikian, pulang pembelajaran jam 7. Seperti itu. Kemudian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini suatu kesadaran Bapak Ibu. Jadi ya tanpa sogokan. Biasanya nek anak-anak ini kan engko nek kowe mlebu isuk tak kei jajan ataupun apa. Engko nek iso jawabane apa itu bisa tak kei sesuatu. Nah ini sogokan. Kemudian ancaman, kowe nek ora iso, kalau tidak bisa nanti tak hukum. Nah itu maupun hukuman. Nah, ini. Jadi disiplin positif ini penerapannya harus sadar bahwa kita sebagai manusia ya memang kewajibannya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga merasa bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Ini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi kita harapannya kepada anak-anak kita itu bisa bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, gotong royong, serta berwawasan global. Berwawasan global ini kan biasanya anak-anak pengalaman kono, pengalaman kini seperti itu. Jadi tidak hanya pengetahuan daerahnya saja, tetapi tahu sekarang itu kan sudah ada HP. Nah ini pembelajarannya harus berstandar IT. Nah, sekarang anak-anak sekarang itu cepat sekali ya untuk bisa belajar di HP. Tapi tujuannya apa? Yang positif. Nah, kemudian bisa mandiri. Ini bisa mandiri. Kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Lanjut. Bagaimana nilai-nilai kebajikan yang kita pilih dapat disampaikan dan menjadi fondasi dan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut
dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekolah biasanya menerapkan ya, keyakinan sekolah ya, yang kita sepakati, bapak ibu guru, bapak penjaga, ya, kemudian warga sekolah yang lain, kemudian anak-anak ya, termasuk warga sekolah itu ya. Kemudian turunannya adalah di keyakinan kelas. Tiap kelas nanti menerapkan ya keyakinan kelas. Nah itu. Kita lanjutkan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, kemudian ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri dan sebagai teladan bagi murid. Tentunya yang nomor 3 ini yang kita pilih Bapak Ibu. Ya. Jadi seorang guru motivasinya apa? Kok berangkat pagi. Nah ini ya. Kita tidak ingin ditegur kepala sekolah, ingin mendapatkan ujian dari kepala sekolah. Tentunya tidak. Yang kita inginkan adalah menjadi seorang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri dan sebagai teladan bagi murid. Selain itu kesadaran diri bahwa kita memang tugasnya untuk mendidik anak itu ya seperti ini ya, daftar pagi, menjadi role model bagi anak-anak ya, supaya nanti anak-anak bisa meniru kita itu sebagai itu bagus untuk ditiru, seperti itu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Penjelasannya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Takut dihukum, takut melayu, bolak-balik, kemudian takut diskors dan lain sebagainya. Nah, kemudian penjelasan yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Murid-murid melakukan disiplin diri karena sadar melakukan apa yang benar. Contohnya tadi datang lebih pagi, kemudian buang sampah pada tempatnya, kemudian sopan kepada Bapak Ibu guru. Nah inilah sadar ya. Yang kita harapkan anak-anak sadar, bukan paksaan, bukan karena takut dihukum atau takut siapapun, tapi karena sadar diri ya. Dirinya sadar. Lanjut. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid ada di sekolah? Maksudnya dari ketiga yang ini tadi Bapak Ibu. Nah ini, menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian yang ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Tentunya kita harapkan itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ini. Jadi anak sadar melakukan disiplin tadi. Contoh kasus. Ini kasus kelas 2. Ibu Suci, guru di kelas 2, sedang bingung karena mendapatkan keluhan dari beberapa murid tentang sikap Askar. Dia selalu meminta makanan kepada temannya. Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali dan melakukan dengan paksa. Jika Anda di situasi seperti ini, apakah yang Anda lakukan? Ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Kadang-kadang murid kita itu istilahnya ngoyokan ya.
Ini bukan hanya kelas 2, di kelas 4 juga ada, kelas 3 juga ada. Ngoyok WE miliknya temannya ya. Jadi yo kadang-kadang bukan hanya putra tok, putri kadang-kadang yo sering ngoyokan. Iya. Oh tidak. Tidak orang ngoyokan berarti ya. Calangan sing ngoyokan ya. Apa sangun entek terus melihat itu sering dioyok seperti itu. Lanjut, kebutuhan manusia dasar, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, nih. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Untuk yang bertahan hidup adalah sandang, pangan, papan ini, Bapak Ibu. Ya, biasanya sandang, pangan, papan ini, makanan, pakaian, rumah, kesehatan dan lain sebagainya. Ini memang kebutuhan primer ya ini. Ini tidak boleh terlewatkan kalau yang ini, makan, pakaian, rumah ini pasti. Ya. Kemudian untuk yang kedua, rasa diterima, dipedulikan ya, kemudian berbagi dan kerjasama. Ini dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama. Ini ya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak ini loh yang Bapak Ibu kita rasakan selama ini adalah rasa kerjasamanya ini. Ini kadang-kadang rodok kurang ya, rodok apa itu anak-anak itu kerjasama, misalnya di kelas itu putrinya 7, putranya 9. Nah, itu kan kerjasama misalkan dengan putri sama putra itu gak gelem. Rodok angel kalau yang seperti ini, boleh kelompokan ya putra-putra, putri-putri seperti itu. Sebenarnya kan untuk gender itu kan sama, entah putra entah putri ya, itu bisa bekerja sama. Tentunya dengan hal yang ya positif ya. Kelompoknya bisa positif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah harga diri, berprestasi, diakui dan didengar ya. Harga diri ya. Kemudian berprestasi. Nah, terus berprestasi ini ya nanti bisa diakui dan didengar ya. Makanya kita menerapkan ya prestasi ini ya, harga diri tentunya ya berprestasi ya. Bisa melu lomba, bukan hanya melu lomba ya, cak pinter gitu loh ya, manut jadi pinter. Nah itu menjadi bukan prestasi, bukan hanya lomba ya. Bapak Ibu dulu ya, ini bukan hanya berprestasi dalam hal lomba di kecamatan atau kabupaten, tidak. Kowe nang jero kelas pun bisa berprestasi ya, gambar apa itu gawe patung, nulisannya itu termasuk prestasi juga ya. Kemudian kebebasan, bisa mandiri, memilih, mencoba hal yang baru, mengendalikan diri ya. Mandiri ini yang titik beratkan mandiri ya. So ubah-ubah dewe, iso makan sendiri sing wis gedhe kan, seperti itu murid kita ya. Itu mandiri. Jasa ini kan jarang sing iso mandiri ya. Nek ora dikongkon bapake ibuke, tergantung bapake ibuke, jarang iso mandiri. Kemudian yang kelima adalah bermain, bercanda, tertawa, hiburan. Karena ini ya pasti iso semua ini, bermain, bercanda, tertawa, tentunya hiburan ya. Tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu kesenangan dicari kemana-mana, enggak ya. Bermain dengan temannya, bermain bercanda dengan teman, tertawa dengan temannya, itu sudah termasuk hiburan. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi.
Yang pertama adalah hukuman tidak terencana bersifat satu arah menyakitkan berupa hukuman fisik. Ya. Untuk mengendalikan anak-anak ini biasanya kalau zaman dulu memang ini banyak yang hukuman, ya. Di suruh berdiri, dijewer, dipukul dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk meluruskan sikap ajar dan lain sebagainya. Ya. Berupa hukuman fisik melayu, ya. Kemudian dijewer, dijengkit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Yang pertama terencana, disepakati, murid menghormati peraturan, guru memonitor murid. Biasanya ini dibuat. Kalau zaman dulu itu peraturan sekolah. Ya. Nih terencana, karena memang direncanakan. Misalkan anak membuat salah, hukumannya nulis ataupun apa. Memang kita sudah membuat ini konsekuensinya. Ya. Murid menghormati peraturan, guru memonitor murid. Sopo sing gawe salah, sanksi ya sesuai peraturan tadi sekolah. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencapai solusi sendiri. Ini yang modern, ya, yang sekarang diterapkan di kurikulum Merdeka, yaitu restitusi. Jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Misalnya ngutahke, biasanya ada ya, ngutahke botol minuman, terus es atau apa itu ya, es boba atau apa itu kan dikutahke. Ya, murid bertanggung jawab bagaimana? Ngutahke berarti ngepel atau nyaponi dan lain sebagainya. Ini bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kemarin itu nyebloknya jam dinding. Di kelas 4 dalam zaman dulu itu nyebloknya jam dinding. Nah, bentuk rasa tanggung jawabnya bagaimana? Kemarin itu ya, Pak, aku tak urunan tuku jam dinding, kan jam dindingnya pecah, bal-balan menjeru kelas, nyaduk bal, kena jam dinding, ceblok, pecah. Nah, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ya sing bal-balan ku mang, sing ora bal-balan Pak, ya ora, kan tidak bertanggung jawab ini tadi. Ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Ini ada urutan nomor 1 dan nomor 2. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi. Seperti tadi saya ungkapkan, murid ngutahke es, ya, sing ngutahke cah loro. Ya, mereka mencari solusi, golek pel, matur sama buku melayu, pelnya dibu. Gue apa? Tanggung ngepel lantai yang diutahke tadi. Nah, inilah mencari solusi. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian berkolaboratif mencari solusi. Coba jipuk kolom terus melayu. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Jipuk kolom melayu, ya. Jipuk kolpene koncone melayu, gak gelem bertanggung jawab. Yang itu tidak kita harapkan. Jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian proses kolaboratif, ya, mencari solusi. Lanjut. Contoh kasus, ya, siswa sering tidak mengerjakan PR, banyak sekali ini, ya, di kelas-kelas kita Bapak Ibu. Ini hukuman konsekuensi restitusi, ya. Guru menghukum siswa tersebut dengan hormat selama 10 menit, ya. Guru marah dan murid menjadi takut, ya. Menulis 100 kali atau berapa, biasanya seperti itu kalau hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya.
konsekuensi. Ya, nek orang garap PR, iki kudu nggarap di lain waktu, ya, entah istirahat atau istirahat pertama atau kedua, dengan menjumlahkan kelipatannya, bisa 3 kali, bisa 6 kali, bisa 10 kali sesuai dengan banyak sedikitnya PR. PR mau 5 ya 3 kali lipat cek kesediaan. Biasanya ada 5. Nek apa itu jumlahnya 10 dia hanya 2 saja, 2 kali lipat. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas diri, guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Ini sadar, kenapa kok orang ada PR, haripan, apapun apa itu lupa, ya. Biasanya bergilok tontonan, bal-balan, terus haripan. Nah, isuke lali PR gak nyadar. Ini kita cari solusinya. Guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Ya. Biasanya, saya lupa dulu mengerjakan PR. Ini saya mau mengerjakan. Nah, itu. Keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Ini penjelasannya. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi yang buat dulu kita ada peraturan sekolah gitu ya, mungkin zaman saya juga seperti itu, peraturan sekolah setiap tahun, setiap ganti tahun, ini mau itu saja. Padahal anak-anak yang kita kita hadapi itu kan berbeda-beda, wataknya beda, karakternya juga beda. Yang dimaksudnya seperti itu. Keyakinan kelas kan dibuat atas persetujuan kelas siswa-siswa. Misalnya ngacung siswa satu membuang sampah pada tempatnya. Dan sing ora buang mesti nanti keyakinan kelas sudah kita setujui membuang sampah pada tempatnya, kok tidak dibuang, nah itu nanti akan kena sendiri. Kemudian ada lagi pembelajaran harus tepat waktu. Di dalam belajar tidak boleh ramai. Nah itu kita bisa buat bersama anak-anak. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupaya menyatakan pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif yang tidak membuang sampah, tidak ramai tadi ya. Kemudian saling menghargai temannya pada saat maju ya. Temannya maju diguyu malah ya. Itu tidak boleh ya. Kita hargai teman-teman yang ada di kelas. Kemudian nomor 4 sedikit saja agar mudah diingat ya, tidak oleh hakek-hakek. Kemudian yang kelima adalah sesuai kondisi kelas dan sekolah, sesuai karakter dan sesuai dengan anak-anak yang ada di kelasnya masing-masing. Ya. Nah, anaknya wabih waripan kabeh ya mungkin bisa jam 7:15, nek sering do waripan kabeh ya. Kalau tidak ya jam 7 ya. Semua warga kelas atau sekolah terlibat dalam pembuatannya. Lanjut. Contoh keyakinan kelas. Disiplin waktu, saling menghargai, saling menjaga kebersihan dan keindahan, itu tadi yang paling umum seperti itu. Disiplin waktu. Anak-anak pas mlebu jam 7 ya
jam 7 sudah berdoa, sudah siap semuanya, bukunya disiapkan, buku pembelajarannya sesuai dengan jadwal, ini disiplin waktu. Kemudian yang kedua adalah menghargai sesama. Tadi ya, saya mengatakan menghargai sesama. Nek koncone misalkan salah menggone menjadi petugas upacara ya sudah diguyu ya mungkin lupa atau bagaimana, kita hargai pokoknya. Saling menjaga kebersihan dan keindahan, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, saling membantu dan bekerja sama, menjaga kesopanan dan santun ya. Ini menjaga sopan dan santun ini ya perlu ya. Kadang-kadang do nyek-nyekan ya, sekarang itu musimnya nyek-nyekan, terus sing lanang do tukaran kayak kemarin itu ya. Ini harus itu nyek-nyekan, tidak boleh ya, itu termasuk pembulian ya. Jadi harus menjaga sopan santun. Lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, tingkatan paling kita hindari yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai pemantau. Kemudian sebagai teman. Kemudian yang paling yang kita idam-idamkan itu atau kita terapkan adalah sebagai manajer. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini contoh beberapa 5 posisi kontrol. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin dan sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas nih. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu tak mengerjakan tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, ya, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya kelasnya. Kelas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini.
Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi. Pak, ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Besok kita kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Nah itu tadi contoh ya beberapa penanganan yang ada di video tadi pembelajaran ya. Sebagai penghukum tadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi di contoh di video dimarahi anak-anak itu ya. Kenapa kok nggak bisa mengerjakan PR atau lupa mengerjakan PR? Penghukum biasanya menggunakan nada suara tinggi, mata melotot, menghardik, dan jari menunjuk-nunjuk. Nah, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah inilah yang kita hindari kalau kita sebagai penghukum. Kemudian tadi ada membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka atau dirinya mereka atau siswa itu ya. Wah aku ganti elek seperti ini di hadapan ibu guru, di hadapan orang tuaku ya. Aku kok gak garap PR ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di dekatnya, bapak ibu ya, guru atau kakaknya dan lain sing marahi. Apa itu merasa bersalah itu tadi. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, tetapi murid dengan rasa bersalah ini akan dipendam, diendem nang atine. Ya, tiba-tiba meletus amarahnya di kemudian hari dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain ya, karena merasa bersalah itu tadi. Lanjut, guru sebagai teman di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Dampak positifnya, mereka akan merasa senang dan akrab dengan gurunya, ya, karena dianggap teman, ya, teman bermain, teman berkeluh kesah, ya, teman teman untuk bercerita, ya, itu.
Dampak negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, nek orang nek gurune misalnya gurune orang lebu, ya wis, ya, udah rame, dikandani orang gelem, ya dan lain sebagainya. Karena tergantung, memang wah temanku bu A atau bu B seperti itu. Ini akan merasa anak-anak itu tergantung. Ya. Dampak negatifnya itu, dampak positifnya, ya, anak-anak bisa berkeluh kesah, bercerita apapun permasalahannya yang ada pada dirinya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan. Ya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru. Nah ini, nek orang guru ini sing ngomong resik-resik ataupun apa biasanya gak dinurut. Hanya pada satu sentral saja guru tersebut. Dan belum tentu berlaku pada sama guru yang lain ataupun orang lain. Ya, gitu. Kita lanjut. Sebagai pemantau, ya, memantau berarti mengawasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon, menunjukkan tanggung jawab seorang guru dalam mengontrol murid. Ya, ini dipantau. Ya, setelah dinasihati dia dipantau. Ini ada perubahan tidak? Ya. Menunjukkan sesuatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya. Jangan dikandani, diijek, diulangi lagi ataupun tidak, seperti itu, dipantau. Nanti nek salah ya dibenerke seperti itu sebagai pemantau. Karena ada data tadi, data anak siswa, ya, sing nakal di sing seperti apa itu ya, dipantau oleh bapak ibu guru atau wali kelasnya masing-masing. Yang kelima adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Ya, kita kembalikan tadi ke keyakinan kelas. Ya, tadi kan ada menjaga ketertiban, ya, disiplin. Ya. Kalau sudah kita tanamkan ke murid, kita tinggal menanyakan ke murid kalau berbuat salah, misalkan melanggar kok buang sampah sembarangan, kita tanyakan kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya kita benar. Oh iya Pak, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu kok membuang sampah sembarangan, artinya diambil lagi, kemudian dibuang ke tempat sampah. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar atau solusinya. Ya, tentunya dengan bimbingan guru, ya, yang positif. Ya. Ini biasanya, nah ini sebagai manajer. Ya. Jadi guru murid diberikan tanggung jawab, ya, tanggung jawab bagaimana dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Misalnya ada kesalahan tadi, muntahke minuman, ya harus cari solusinya bagaimana, seperti itu. Gak menggur diubahke. Kita lanjut, ya. Contoh menerapkan 5 posisi kontrol: penghukum, kemudian membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas atau di depan barisan, ya, ataupun berlari dan lain sebagainya. Pokoknya dihukum. Ya.
Kemudian kalau penjelasannya di rasa bersalah tadi, pembuat rasa bersalah, guru harus memberi tahu kamu, guru kecewa sama kamu. Ya, anak-anak ini ditekan badannya, istilahnya dibuat merasa dia itu salah. Ya, anak jadi wah iya aku kok tidak mengecewakan guru ataupun orang tuaku. Nah, ini menjadi anaknya jadi berdiam, ya, kemudian jadi minder dan lain sebagainya. Kalau ini membuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ya, guru tadi sebagai teman, yaitu tadi tidak apa-apa, kali ini jangan berbuat seperti ini lagi, ya. Kita sebagai teman, ya, pendekatannya sebagai teman. Kemudian kalau memantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Hanya dilihatkan konsekuensinya, anak sudah tahu. Yang paling bagus adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi anak dijadikan solusinya, ya, mencari solusi sendiri, ya. Lanjut. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Jadi ini yang pertama, menstabilkan identitas itu artinya begini Bapak Ibu. Ya, anak-anak kita kuatkan dulu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang GNS luput dari kesalahan. Semuanya bisa berbuat salah. Nah, itu pemahaman yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah kita atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini validasi tindakan yang salah tadi. Kamu punya alasan mengapa orang dari PR, mengapa membuang sampah sembarangan itu tadi. Ya. Lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas tentunya yang kita buat bersama-sama murid tadi, ya. Apa keyakinan kelas kita? Misalnya tadi contohnya membuang sampah sembarangan, ya. Nah, keyakinan kelas kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa ditanyakan. Ayo, keyakinan kelas yang nomor berapa? Kamu melanggar nomor berapa? Seperti itu. Oh iya Pak, ini melanggar ketentuan nomor 3. Apa itu? Membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu konsekuensinya seperti itu. Seperti apa gambar tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini siswa, ya, menanyakan keyakinan kelas ini kalau sudah sadar. Nah, ini anak-anak akan sadar untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan yang melanggar ya apa yang sudah ditentukan oleh keyakinan kelas tadi. Lanjut. Contoh penerapan segitiga
restitusi. Ini kemarin saya syuting di kelas 2 di ini. Ini yang sering kita temukan, wis dihubungi buku paket, tapi yo sana sering tidak membawa buku paket ya, itu buku agama ataupun apa ya, sering kita jumpai di kelas kita ini. Nah ini segitiga restitusinya kemarin. Segini ya. Ini kasus yang kedua, yaitu makan jajan yang di kelas ya sambil pembelajaran. Saya hapus ya. Intinya adalah Mbak Im ini makan pada saat pembelajaran. Ini penyelesaian restitusi segitiga restitusinya. Saja penjelasannya. Ridho, saya lega Pak Guru tidak marah dan malah membantu saya. Ridho tadi kan tidak membawa buku paket ya. Ini sering kita jumpai pada anak-anak kita ya. Kemudian Mbak Im itu makan di kelas ya, dijajan pada saat pembelajaran. Ya, ini juga sering kita jumpai juga pada anak-anak kita. Harusnya kita bagaimana bisa anak-anak ini tertib tanpa harus memarahi, tanpa harus kita membuat keyakinan kelas bagaimana anak-anak ini bisa menjalankan aktivitasnya ya, tanpa melanggar keyakinan kelas. Untuk penutup, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among
atau sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Nah, ini tadi sebuah pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif ya, untuk memenuhi tugas dari guru penggerak, dan semoga nanti setelah selesai dari guru penggerak dan lulus, kita bisa terapkan di satuan pendidikan masing-masing, terutama SDN 1 Posodo tercinta ini. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk Bu Ulfa untuk memandu selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Agus atas presentasi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu diskusi. Monggo dibuka acara diskusi apabila ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan sesuatu hal terkait diskusi atau presentasi yang disampaikan oleh Bapak Agus. Kami persilakan. Monggo, Pak Bu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya, Pak. Kan mungkin di sekolah kita, sering kita menjumpai anak-anak yang melakukan pelanggaran disiplin. Nah, di sini ketika anak-anak melakukan pelanggaran disiplin, pastinya guru langsung menangani siswa tersebut. Tidak mungkin kita sebagai guru membiarkannya. Nah, akan tetapi ada kalanya ada mungkin beberapa siswa setelah kita beri, ketika dia melakukan aksi kenakalan atau kegiatan pelanggaran disiplin, sudah kita beri bimbingan satu kali, tetapi kadang kala anak tersebut di lain waktu masih mengulanginya lagi. Kita beri peringatan, kita beri bimbingan yang kedua, masih dilakukan lagi. Nah, kadang-kadang kan kita jengkel juga, Pak, terhadap penakalan yang dilakukan oleh anak ini. Jadi ibaratnya diberi bimbingan, diberi peringatan dengan cara yang halus, atau mungkin karena gurunya sudah saking jengkelnya diberi hukuman, akan tetapi anak tersebut masih saja melakukan kenakalan yang sama. Nah, kira-kira niki mungkin menurut Bapak dengan segitiga restitusi ini penyelesaiannya bagaimana, Pak, supaya anak tersebut bisa jeda atau mungkin tidak mengulanginya lagi, karena dengan cara-cara yang biasa kami lakukan di sekolah ini ternyata anak tersebut masih saja mengulanginya. Nah, mungkin dengan segitiga restitusi atau disiplin positif yang Bapak jelaskan tadi, kami bisa mendapatkan sedikit gambaran atau mungkin penyelesaian yang tepat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang Bapak Ibu, ya, di dalam menyelesaikan permasalahan anak, ya, kita menerapkan posisi kontrol atau segitiga restitusi tadi. Ada kalanya anak ini memang sedikit bandel gitu ya, sedikit bandel. Jadi segitiga restitusi itu bisa kita terapkan, bisa kita jalankan itu dengan 5 posisi kontrol tadi. Ini bukan hanya manajer, kita analogikan seperti dokter. Jadi guru itu seperti dokter. Kok seperti dokter gimana, Pak? Kita bisa diagnosa anak ini itu penyakitnya ini kronis,
sedang atau ringan. Nah, kalau kita sudah bisa mendiagnosa anak ini memiliki tingkat kenakalan itu, baru kita bisa menentukan formula atau obat yang kita mau minumkan ke anak ini. Seperti itu, dokter kan seperti itu. Ya, dokter itu kita diperiksa dulu, kemudian setelah periksa bisa diambil darahnya dulu, di ronsen dulu, didiagnosa dulu, baru kita beri obat. Ben apa pasien ini sembuh. Sama dengan seorang guru. Ya, kalau kita menemukan seorang siswa yang sedikit melenceng dari posisi awalnya atau nakal lah seperti itu, kita bisa juga mendiagnosa seperti seorang dokter. Kita datang, bagaimana kok anak ini bisa melakukan hal seperti ini, kok anak ini bisa seperti ini, bagaimana penyelesaiannya. Kita bisa menjadi seorang dokter. Ya, kita tentukan formulanya, kita tanya, kita periksa, ya, kemudian baru kita cek obat. Itu kan dokter. Kalau guru kan lain. Ya, itu tadi cuma istilah atau analoginya saja. Kita umpamakan seperti dokter itu tadi. 5 posisi kontrol ini juga bisa kita terapkan semua. Tidak hanya sebagai manajer job, tidak mantap, tidak. Kita lihat situasi kondisi yang ada di lapangan. Nek nuwakal tenanan ya bisa perpaduan kedua atau ketiga atau mungkin 5-5-nya bisa kita terapkan. Memang 5 posisi kontrol ini guru diberi hak untuk itu. Ya, 5 posisi kontrol itu dengan segitiga restitusinya itu tadi, ya, bagaimana untuk menangani anak. Penghukum jelek Pak, tidak, ya. Membuat rasa bersalah jelek, tidak. Semuanya memiliki efek samping masing-masing, ya. Sebagaimana itu kita bisa kombinasi ini, kolaboratif. Nek sing boding tenanan, ngawal tenanan ya mungkin sampai penghukum bisa. Ada efek sampingnya Pak, ada. Murid itu menjadi pendendam, ya, efek sampingnya. Tetapi nanti dendam itu akan terbayar bila anak itu nanti sudah dewasa. Contohnya begini, dhisik dikoplak ataupun ditutup garisan bapak ibu guru, ya, dendam sampai itu. Tapi pada suatu titik tertentu, ya, manusia ini, ya, atau anak yang sudah menjadi dewasa akan teringat, oh iya aku dhisik nek ditutup bapak ibu guru malah gak iso pimpinan. Aku dhisik nek ditutup iki malah gak sekolah. Kan gak mlebu terus ngobrol-ngobrol. Karena saking jengkelnya. Nah, ini bisa formula-formula ini kita menjadi dokter. Bisa kayak analogi seperti dokter. Seperti itu. Jadi bukan hanya sebagai manajer, pemantau, teman, membuat rasa bersalah dan penghukum. 5-5-nya kita bisa kita pakai, ya. Tetapi dengan itu satu catatan. Catatannya apa? Nek ringan-ringan saja ya bisa dengan manajer halus, ya. Nah, tingkat kronisnya itu tadi membudik tenanan, ya, itu nanti bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi pengajar, seorang pendidik, seorang guru, kita bisa meniru seorang dokter. Formulnya apa? Kita kasih obat dan pasien itu sembuh. Demikian juga murid atau siswa, kita formulnya apa? Kita terapkan 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Kita terapkan, anak itu menjadi baik, seperti itu. Mungkin ada lagi penjelasannya seperti itu? Sudah? Sudah? Kalau sudah, di akhir presentasi saya berterima kasih. Saya tidak bisa membalas satu persatu jasa panjenengan, ya, sudah mau ikut mensupport, ya, kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak Bapak Ibu. Semoga saya nanti kedepannya panjenengan sedanten yang belum guru penggerak ikut guru penggerak. Ini sekaligus promosi, ya,
bisa ikut guru penggerak dan banyak positifnya di situ. Ya, kemarin banyak sentimen agak kurang bagus, tetapi alhamdulillah nanti kedepannya di angkatan 10, 11 dan seterusnya Kabupaten Blora khususnya bisa 100% ataupun 80% mendekati itu guru yang ada di Kabupaten Blora bisa ikut calon guru penggerak. Amin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan atas presentasi dan diskusi hari ini. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.